Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada pada sesi 7. Materi kita hari ini judulnya adalah Production Flow, Smart Flexibility, dan Low Cost Automation atau LCA ya. Kembali lagi kita definisikan atau SMART ini singkatan daripada Single Minute Exchange of Dice. Itu berarti mengubah kehilangan waktu untuk bisa membuat produk yang berbeda dalam jumlah 1 menit angka digit. 1 digit angka dalam menit ya. Misal kurang dari 10 menit, konsep tersebut dapat diterapkan pada peralatan atau stasiun kerja apapun yang kehilangan waktu atau efisiensi saat berpindah dari satu produk ke produk lainnya. Ini terkait dengan peningkatan fleksibilitas dalam pergantian produk atau penggantian layanan dalam kasus proses pekerjaan di kantor. Orang yang dianggap telah mengembangkan metodologi SMART untuk perbaikan adalah Shigeo Shingo. Itu adalah seorang insinyur industri dan juga konsultan Toyota. Bukunya dengan judul Revolution in Manufacturing itu menjelaskan SMART System, di mana ada informasi rinci tentang sistem SMART di situ dan bagaimana penerapannya pada berbagai situasi. Kemudian Shingo menulis juga banyak buku tentang Toyota Production System. Yang paling terkenal adalah buku SMART dan Study of Toyota Production System dari an Industrial Engineering Viewpoint pada tahun 1988 ya. Metode SMART ini ada impact-nya ya pada kapasitas, fleksibilitas, dan alur. Karena SMART ini dapat meningkatkan kapasitas produksi secara dramatis. Di lingkungan di mana variasi produk dan waktu pergantian tinggi, keseluruhan waktu pergantian dalam periode tertentu dapat menjadi penyebab utama hilangnya suatu efisiensi. Ya, contoh baik misalnya industri percetakan, di mana waktu penggantian dapat menjadi komponen utama waktu henti. Terhitung sekitar 80% dari semua waktu efisiensi yang hilang. Jelas mengurangi waktu pergantian adalah salah satu pilar peningkatan utama untuk jenis alat berat ini ya. Dengan mengurangi waktu penggantian dan meningkatkan efisiensi, maka dapat meningkatkan kapasitas yang tersedia dan dapat mengurangi kebutuhan belanja modal atau CAPEX ya. Meskipun SMART dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas mesin, Toyota mulai menggunakan metode peningkatan ini karena juga alasan lain ya. Ono ingin bekerja dengan ukuran batch yang lebih kecil untuk mengurangi waktu tunggu material dan menciptakan aliran material. Bahkan dia juga ingin meningkatkan fleksibilitas peralatan dalam hal pergantian untuk menciptakan suatu aliran kerja. Di sini ada Wilson Model dan EOQ yang kita akan bahas, di mana model Wilson memungkinkan kita untuk menemukan kuantitas pesanan ekonomi, yaitu EOQ atau Economic Order Quantity, dengan menghitung fungsi minimum ya, yang merupakan jumlah total biaya persediaan dan biaya pemesanan. Model EOQ ini dikembangkan tahun 1913 oleh F.W. Harris yang luar biasa, kita lihat ini ya. Kemudian model ini juga dikenal sebagai model Wilson, diambil dari nama R.H. Wilson yang kemudian mengembangkan model ini lebih lanjut pada tahun 1930. EOQ ini didefinisikan sebagai jumlah pesanan yang meminimalkan total biaya penyimpanan, persediaan, dan biaya pemesanan. Model Wilson memungkinkan kita menemukan batch size daripada EOQ. Dalam lingkungan produksi, biaya persediaan total adalah biaya penyimpanan barang dalam proses atau work in process ya. Dan biaya pemesanan adalah biaya efisiensi peralatan yang hilang karena jumlah waktu penggantian atau pergantian total ya. Ini adalah gambar kurva EOQ versus SMART effect. Jadi efek dari SMART terlihat di sini ya. Kalau ini EOQ secara standar, kemudian ini EOQ yang di sebelah kanan ini yang terdampak oleh SMART ya. Sehingga EOQ-nya tingkatannya turun
ya. Nah, ini disebut sebagai SMART effect. Kemudian kita lihat lagi bagaimana conflicting target of machine utilization and creation of flow. Jadi bagaimana penggunaan mesin ini ya. Paradigma flow, aliran pada semua biaya ini semakin populer ya. Mengurangi ukuran batch secara membabi buta tanpa melihat formula Wilson. Apa yang akan terjadi pada persatuan capex itu ya? Hasilnya adalah aliran benar-benar tercapai, tetapi dengan mengorbankan capex yang tadi ya. Bukan dengan secara internal mengurangi waktu pergantian dan meningkatkan fleksibilitas peralatan. Anda dapat melihat efek ini di banyak perusahaan yang cukup dianggap kaya ya dalam menerapkan faktur lean dan TPS. Paradigma efisiensi dengan biaya berapapun adalah norma selama bertahun-tahun dan merupakan kebalikan dari paradigma aliran dengan biaya berapapun. Masalahnya hanya melihat biaya pemesanan dan merupakan total biaya persediaan. Dalam kedua kasus tersebut, orang akan melupakan formula Wilson. Murid Ono di Toyota ini masih menggunakan versi sederhana dari rumus Wilson. Saat ini ketika mereka menghitung algoritma Kanban untuk loop logistik yang menyatakan peralatan dengan waktu pergantian. Nanti akan dijelaskan di bab 9. Kuncinya terus mengurangi waktu pergantian untuk mengurangi ukuran batch dan menciptakan aliran. Ukuran batch perlu dihitung ulang setiap kali waktu pergantian dikurangi. SMART proses dimulai dengan mendefinisikan waktu change over sebagai waktu yang diambil dari selesainya part berkualitas baik terakhir dari batch sebelumnya ke part berkualitas baik pertama dari batch berikutnya. Ini tidak hanya mencakup kematian fisik atau pergantian mesin, tetapi juga semua pekerjaan persiapan saat mesin berhenti atau bekerja dengan kecepatan rendah, dan semua pekerjaan penyetelan dan pembersihan di akhir saat mesin berhenti atau bekerja dengan kecepatan rendah. Ini mencakup semua biaya pemesanan yang terkait dengan perubahan dalam proses produksi. Pengalaman di Institut Kaizen menunjukkan bahwa dalam situasi di mana peralatan tidak pernah dianalisis melalui suatu program SMART, pekerja yang melakukan pergantian tidak benar-benar menyadari kerugian yang terlibat dan peluang untuk perbaikan yang sangat besar. Dalam kasus ini ada pengurangan 50% ya. Biasanya ini dicapai hanya dengan menstandarkan pekerjaan dan melakukan beberapa perbaikan tanpa investasi peralatan tambahan. 5 langkah dalam metode perbaikan SMART ini kita lihat berikutnya. Ini langkah pertama mulai dari awalnya di bawah ini. Belum ada metode. Kemudian step 1 adalah suatu studi dari situasi yang sebenarnya. Step kedua, pemisahan antara pekerjaan internal dan pekerjaan yang eksternal. Kemudian step 3, mengkonvert pekerjaan internal ke pekerjaan yang eksternal. Step keempat, mengurangi pekerjaan internal, dan step 5, mengurangi pekerjaan eksternal. Nah, sehingga ini ada perubahan di sini kurang daripada 10 menit ya. Kita lihat di sini. Di sini dijelaskan bahwa pekerjaan internal adalah tugas yang dapat dikerjakan hanya ketika mesin tidak bekerja. Sedangkan pekerjaan eksternal adalah tugas-tugas yang dapat ditukar ya ketika mesin sedang bekerja. Ini ya, jadi pekerjaan yang dilakukan ketika mesin sedang bekerja. Studi daripada situasi saat ini kita lihat di sini. Yang pertama, mempelajari situasi itu dijelaskan di sini dengan menggunakan rekaman video. Kemudian memisahkan pekerjaan internal, di situ disebutkan menggunakan waktu analisis, mengklasifikasikan tugas dalam pekerjaan internal maupun eksternal ya. Kemudian diatur lagi dari awal atau proses ya, dibuatkan dalam suatu standar operasi yang baru. Operator kemudian dilatih dalam standar baru ini. Sedangkan pengubahan dari internal menjadi eksternal setelah dirinci tadi perlu dilakukan latihan ya, atau pemanasan awal, menghilangkan waktu yang terbuang untuk
menunggu cetakan mencapai suhu yang diperlukan sebelum dapat digunakan. Ini ya. Kemudian mengurangi pekerjaan internal adalah menemukan tindakan pencegahan memungkinkan pekerjaan internal yang tersisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Mengurangi waktu penyesuaian dengan membakukan cetakan geometri. Kemudian kita mengurangi kerjaan eksternal dengan menemukan tindakan pencegahan yang memungkinkan pekerjaan eksternal dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Misalnya menyimpan cetakan di dekat peralatan. Sambungannya, orang kemudian membentuk kelompok perbaikan. Kemudian fungsi lain mempengaruhi pergantian seperti bengkel pembersihan dan persiapan daripada mesin yang mati, bengkel pemeliharaan, kantor quality control, dan pemasok bahan layanan lain dalam pergantian. Penting bahwa semua fungsi ini terlibat dalam proses perbaikan pergantian tadi. Nah, dalam menerapkan metode SMART secara sistematis, kita akan lihat di sini otomatisasi dilakukan, low cost automation tadi, ya. Nah, di sini ada waktu equipment berhenti. Kita lihat ada di sini yang warna hitam ini internal, putih eksternal, ya. Di sini masih pada satu konfigurasi daripada ini masih kelihatan tidak beraturan. Kemudian ditata ulang di step kedua, di mana yang internal dikumpulkan di tengah, kemudian eksternal di luar. Di tahap ketiga, kita kerucutkan yang internal lebih pendek, eksternalnya lebih luas. Sedangkan step 4 ini makin pendek internalnya, eksternalnya juga dikerucutkan kembali. Nah, pada saat step kelima, antara internal dan eksternal udah hampir sama waktunya, di mana pada saat internal ini terjadi perubahan, ya, pada saat kematian ini mesin mati atau dihentikan, nah, itu di internal work, proses internal work. Kemudian workingnya di antara itu, ya. Nah, ini adalah konfigurasi yang diharapkan. Gambar ini adalah kriteria daripada low cost automation, ya, mulai dari biaya, ukuran, pengembangan waktu di sini, maintenance, desain, informasi, simultaneous engineering, tingkat simultaneous engineering, kemudian mendesain know-how, tipe daripada energi yang digunakan, dan konstruksi dari yang sederhana sehingga yang kompleks ini, ya. Kalau low cost itu disebutkan simple, ya, meskipun di sini construction yang kompleks kita buat menjadi simple, sederhanakan. Nah, kemudian automation level daripada otomasi kita lihat di gambar di sini menggunakan checklist atau daftar periksa otomasi. Pada waktu siklus penuh dari setiap operasi, komponen waktu dari suatu operasi, siklus itu biasanya mulai dari pemuatan, permesinan, pembongkaran, dan transportasi. Nah, dalam garis aliran One Piece yang baik dengan pekerjaan standar yang ditingkatkan akan menawarkan titik awal yang baik untuk low cost automation. Nah, kita akan cari peluang untuk melakukan mekanisasi. Perangkat hemat waktu seperti jig atau perlengkapan dapat membantu membebaskan operator dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk operasi yang cukup banyak. Kita lihat di sini tipe otomasi mulai dari manual, kemudian ada low cost automation di tengah di sini, ya, ada 3 tingkatan di sini, 3 tahap, ya. Kemudian full automation. Jadi low cost automation ini ada di antara manual work sama full automation, ya. Kemudian di sini yang pertama kita lihat integrate process operation into one piece, so Jinka flow line. Yang kedua ini memeriksa automation level. Yang ketiga set automation target, dan yang keempat membuat perencanaan implementasi. Ini tahapan-tahapannya, ya. Di gambar berikut ini ada contoh daripada alat low cost automation seperti weight elevation dengan fungsinya ini, ya, transport aid, presentation of component,
mobil platform for assembly untuk perakitan, dan jigs and fixture. Ini adalah device-device yang bisa digunakan untuk suatu LC. Dan metode kontak. Di sini kita lihat ada metode kontak mengidentifikasi cacat, ada cacat atau tidaknya suatu barang, ya. Kemudian metode nilai tetap menentukan apakah sejumlah gerakan tertentu telah dilakukan. Kemudian metode langkah gerak menentukan apakah langkah atau gerakan yang ditentukan dari proses telah diikuti. Kemudian KUPOKA memberikan peringatan atau dapat mencegah tindakan yang salah. Kemudian ada saran bahwa pilihan antara keduanya harus didasarkan pada apa yang terjadi dalam proses tersebut. Jadi reminder atau peringatan ini mungkin cukup untuk sekali kesalahan saja. Sedangkan kesalahan yang sering atau tidak mungkin diperbaiki memerlukan kontrol yang namanya pokayoke. Nah, di sini kita lihat gambar error prevention, pencegahan daripada kesalahan. Yang wrong kayak gimana, yang correct seperti apa. Sebaiknya ini tidak mungkin untuk membuat sebuah kesalahan. Kemudian error didiscover, di sini ditemukan segera. Kemudian segera mengurangi daripada picking error. Kita gunakan light. Kemudian standard for operation stop. Operation is stop on the basis of visual sign. And corrective action is taken immediately. Jadi berdasarkan tanda-tanda visual itu akan di stop operasionalnya. Kemudian di gambar berikut, waktu bongkar muat dapat diotomasi dengan alat mekanis seperti karakuri tadi ya, dengan menggunakan solusi pneumatik dan hidrolik, mengeluarkan komponen setelah menyelesaikan siklus waktu mesin. Dan kata Jepang atau bahasa Jepang daripada jenis mekanisme ini adalah hanedashi. Nah, di sini disebut nagara juga dari kata Jepang berarti sambil melakukan sesuatu dan membutuhkan gerakan jentikan alami kecil oleh jalan melewati. Nah, ini kita cuma menjentik saja, maka ini bisa mesinnya stop dan mesinnya bekerja. Kita lihat di sini flow-nya. Dan di bawah ini terlihat menggunakan otomatis unloading hanedashi dan menggunakan switch nagara di sini, sehingga terlihat lebih lebih simple ya, lebih pendek daripada yang di atas. Ini yang di atas tanpa ejector, yang di bawah ini dengan ejector. Kemudian ini ada 13 daripada pedoman desain LCA. Kita bisa lihat di sini, mulai dari solusi aliran, ukuran kecil, miniaturisasi, kurangi jarak, mesin uji otomatis, bongkar otomatis, bahan komponen berbiaya rendah, bahan serbaguna, konstruksi mesin, konstruksi yang mudah dimodifikasi, daur ulang komponen lama dan modifikasi mesin lama, dan gabungan daripada prinsip-prinsip SMART. Kemudian di sini yang terakhir adalah tahapan umum yang melibatkan dalam penciptaan sebuah LCA. Solusi LCA termasuk ada 7 di sini. Pelatihan Gemba, terapkan periksa otomasi atau checklist tadi, tim ahli Kaizen, LCA didedikasikan, tentukan konsep dasar untuk tiap LCA, buat prototype, dan rakit LCA di Gemba, uji LCA, melibatkan operator, dan otomasi berbiaya rendah yang akan memungkinkan peningkatan produktivitas yang konstan. Baik, itu tadi sesi 7, kita ketemu nanti di sesi 8.